Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan tambak nila bioblog Sugino Sugi Bekasi. Swasembada bibit itu alhamdulillah sudah terpenuhi, bahkan kolam-kolam udah terisi semua. Nila kenangan juga anaknya sudah banyak, nanti saya akan tunjukkan. Jadi yang akan kita share di sini ke video kegiatan ini adalah tips saya ya, karena saya pemula jadi tentu masih belajar. Jadi ini tips untuk mengetahui penyebab kanibalisme si buraya itu menuju ke ukuran besar. Jadi dari buraya menuju ukuran sekitar 1 cm 2 cm itu ternyata timbul kanibalisme sesama si buraya itu sendiri. Nah ini penyebabnya begini teman-teman. Jadi kenapa itu terjadi, kanibalisme itu terjadi? Kanibalisme itu terjadi prosesnya begini teman-teman. Jadi saat kita memanen buraya itu tidak bisa serempak, karena kalau saya untuk buraya ini, untuk swasembada bibit ini kan memang untuk memenuhi si kebutuhan di kolam-kolam yang ada di sini. Jadi beda dengan teman-teman kalau memang kolamnya itu didesain hanya untuk buraya saja, sehingga bisa membuat indukan itu dibuat banyak sehingga nanti saat panen itu bareng. Nah di kami tidak. Kalau kami jumlahnya itu indukan terbatas, sehingga waktu masa panennya ada tenggang waktu teman-teman. Jadi ada beda berapa hari, ada minggu. Nah ini perbedaan waktu ini yang menyebabkan ukuran itu beda dan akan timbul kanibalisme. Dan itu sudah terbukti. Saya lihat ditambah lagi juga dari jenis kelaminnya teman-teman. Jadi kalau jenis kelaminnya itu adalah jantan, itu cepat sekali besarnya. Nah di sini sebagai contoh ini ya, jadi kita ambil nih teman-teman. Nah, dia hampir ya, kita jeda beberapa hari kita sudah panen lagi. Ini seperti yang sekarang nih ya, itu kan panen tuh. Nah ini udah relatif ini ya teman-teman, udah besar, jadi dia sudah lincah. Nah ini ada plus minusnya. Plusnya kalau sudah seperti ini si buraya ini sudah kuat teman-teman kalau sudah warnanya merah. Tapi kalau masih warnanya putih, biasanya usianya itu baru jam sampai hari. Nah ini sudah yang tampungan di kontainer lagi yang hari ini kami mulai isi. Kalau yang ini buraya hitam teman-teman ya, ini buraya hitam semua ini dari si burayanya atau larvanya dari nila kenangan yang kita anggap ya kurang produktif. Terus akhirnya kita coba pelajarin, kita coba untuk dijadikan indukan. Alhamdulillah banyak teman-teman, tidak henti-henti ya. Kita ini tiap hari itu panen ya, kita buktiin bahwa tiap hari panen meskipun jumlahnya nggak banyak ya. Ini nah ini kelihatan nih, bentar ya, karena warnanya hitam agak susah itu teman-teman ya. Itu ke sana, nunjung sana yang banyak ya. Kita serok saja supaya nanti bisa kelihatan ya. Kita serok dari sini jalan, nanti kita lihat bahwa itu tiap hari saya produksi itu menghasilkan si buraya. Ini di sisi ujung kolam ya, ini perhatiin ya. Ya iya itu teman-teman, buraya hitam setiap hari panen. Ini nanti akan kami buat tersendiri video meningkatkan produktivitas si larva dengan cara menambah fiber. Nah ini hitam, kita kelompokkan hitam ya, itu kelihatan ya, tuh kelihatan, jadi banyak. Nah ini teman-teman, jadi kita panen terus karena ada beda waktu. Contoh saja ya, yang
Yang ini sudah kelompok yang baru lagi ya, yang untuk nila merah ini. Nah, tetapi makanya ini sudah hari ini kita udah baru lagi nempatin kontainer baru. Biasanya kalau lebih dari seminggu itu nanti besarnya itu akan beda. Ini sebagai contoh. Ini yang kelompokannya si buraya ini sekitar rentang waktu sekitar 4 harian. Ya mungkin sampai seminggu lah dikelompokkan. Ini besarnya hampir ukurannya sama ya teman-teman. Ya jadi seperti itu. Nah, tapi untuk hari ini sudah tidak berani lagi karena ini kira-kira ada jeda sekitar 2 hari 3 hari dari ukuran yang ada. Nah untuk yang sekarang ini kita panen ini kita harus sudah masukkan ke kontainer yang baru lagi seperti yang tadi kita lihat ini. Kita ambilin lagi, ini sudah lincah ya, sudah lincah. Ini teman-teman banyak ya, itu ya, kita lihat tuh, oh itu banyak. Jadi ini sebenarnya ada indukan yang sudah menetas kemarin gitu ya tuh. Nah, ini udah harus dikelompokkan teman-teman untuk mengurangi kanibalisme. Nah, caranya seperti itu. Jadi kita kelompokkan paling berani sekitar 1 minggu itu maksimum. Jadi maksimum untuk pengelompokan mengurangi kanibalisme itu sekitar panenan seminggu bisa dikelompokkan. Dan itu pun masih ada saja yang itu yang kanibal. Nah itu teman-teman. Nah ini yang berikutnya lagi teman-teman, untuk mengurangi kanibalisme kami melakukan uji coba teman-teman dengan cara memberi camilan. Jadi memberi camilan itu apa? Kalau buraya itu biasanya kalau kecil biasanya kan yang diberikan pakannya itu adalah kalau saya cacing sutra dan ini udah diberi cacing sutra, terus berikutnya lagi adalah tepung pelet nih teman-teman, tepung pelet yang halus sekali ya. Ini tepung pelet yang super halus. Nah ini ya untuk pemberian pakannya ini. Nah kejadian untuk terjadinya ini ya teman-teman, terjadinya si kanibalisme itu ternyata setelah saya pelajarin, si buraya itu tidak henti-hentinya makan, jadi makan terus. Cuma kalau kita kasih pakan tadi itu si cacing sutra, nanti juga itu akan jadi pembusukan. Kalau kita kasih tepung tadi, sudah kami coba dikasih lebih banyak yang mati ya. Akhirnya dia karena si tepung ini akan terjadi pembusukan. Nah ini sambil ngambil ya teman-teman, ini cukup banyak juga. Ini kita ambilin terus karena ini sudah lewat masa panen. Jadi masa panen itu harusnya 1 hari netes, kita langsung kita sirok ya, itu seperti itu. Nah dengan pemberian pakan tepung sama si tepung pelet dan si cacing sutra, dampaknya juga ada negatifnya. Jadi kalau kita kasih terus, dia terjadi kekenyangan terus mati juga teman-teman. Nah akhirnya untuk saat ini kita kombinasi, jadi kita kasih untuk mengurangi si kanibalisme itu, selain tadi dengan cara mengelompokkan masa panen yaitu kurang dari seminggu atau maksimum seminggu, kita kasih camilan. Nah kita kasih camilan seperti ini teman-teman, ini camilannya ini ya. Jadi camilan ini kemarin banyak ini. Camilan ini adalah pelet ukuran
min 3, itu ukuran 3 mili. Nah, dengan ukuran 3 mili pelet ini ternyata sudah jalan hampir 2 hari gitu. Kalau masih ada sisa, dia tidak membusuk, tetap mengambang. Nah, tentunya ngasihnya juga kira-kira hanya bertahan 1 hari 1 malam, atau kalau perlu hanya 1 hari udah habis. Nah, dengan kondisi begini teman-teman, ternyata buraya itu dia makanin terus, tidak henti-hentinya. Itu kalau teman-teman lihat ya, itu sampai udah menggembung-gembung itu, terus burayanya juga kenyang. Nah, itu menurut saya trik kombinasi untuk mengurangi kanibalisme dari si larva atau buraya itu, supaya tidak terlalu banyak. Kalau menghilangkan sih hampir sepertinya tidak mungkin. Ini juga yang nila hitam juga kita kasih nih ya, nih. Jadi kita kasih seperti ini teman-teman. Nih, ini pada makanin ya, jadi ini pada makan nih. Ini ya, kita ambil nih, kita ambil sampai dia meropol, udah meropol begini, dia dimakanin terus teman-teman. Jadi ini kami baru melakukan eksperimen ini baru berjalan sekitar 3 hari. Jadi ini sepertinya hasilnya positif, karena saya katakan positif. Yang pertama, buraya-buraya ini berkurang kanibalismenya. Terus yang kedua, si pakanan ini dimakan habis, memang butuh waktu. Terus burayanya jadi gemuk-gemuk ya, kalau teman-teman lihat ini burayanya jadi gemuk-gemuk. Ini sesuatu yang menurut saya perlu kaji lebih jauh. Kira-kira itu ya teman-teman, 2 poin untuk mengurangi kanibalisme larva nila atau buraya dengan teknik pengelompokan masa panen buraya. Yang kedua adalah memberi camilan yang tentunya ini tidak boleh habis, terus diisi terus. Nah, saya kira itu saja berbagi kegiatan saya. Mudah-mudahan ini ada hasil yang positif untuk teman-teman yang tentunya memelihara buraya untuk swasembada bibit kolam masing-masing. Sekian teman-teman ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.